Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Bau kemenyan dan bisikan seram menggantung pekat di lereng Gunung Kemukus. Malam Jumat Kliwon ini, Sulastri datang lagi. Bukan sebagai peziarah biasa, melainkan untuk ritual kawin yang menjadi jantung pesugihan itu. Di bawah temaram rembulan, ia tahu, sebuah janji mengerikan akan terukir di jiwanya. Sebuah pertukaran, kemewahan sesaat, dengan nyawa sebagai taruhannya. Jauh sebelum kerutan menghiasi wajahnya, Sulastri adalah gadis desa yang lugu, penuh dengan impian sederhana. Ia dinikahi oleh seorang pemuda pekerja serabutan bernama Mardi. Awalnya, Mardi begitu manis, penuh perhatian, dan mampu membuat hati Sulastri berbunga-bunga. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Takdir seolah punya skenario lain. Mardi tiba-tiba berubah, terjerumus dalam lingkaran setan minuman keras dan judi. Hutang melilit, mencekik leher mereka berdua. Suatu hari, dengan mata merah dan napas berbau alkohol, Mardi memaksa Sulastri. "Ini satu-satunya jalan, Neng. Kita harus bayar hutang," bisiknya, suaranya parau dan penuh ancaman. Sulastri terkejut, tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak mengerti mengapa suaminya yang dulu penuh kasih bisa berubah sekejam ini. Ia dipaksa melayani lelaki-lelaki kota berhidung belang. Tubuhnya menjadi alat tukar untuk menutupi hutang-hutang Mardi yang tak berkesudahan. Setiap sentuhan terasa seperti sayatan belati, mengoyak harga diri dan jiwanya. Hingga pada suatu pagi yang dingin, Sulastri terbangun dan menemukan suaminya benar-benar pergi. Hanya sepucuk surat lusuh yang tertinggal, berisi janji kosong dan permohonan maaf yang basi. Ia ditinggalkan sendiri, terombang-ambing dalam badai kehidupan. Jalan kembali seolah tertutup rapat. Tak ada lagi pilihan. Sulastri pun terjerumus ke dunia prostitusi, menjajakan tubuhnya demi sesuap nasi, seakan tak ada lagi harapan untuk keluar dari jurang kegelapan. Saat Sulastri masih terhitung anak baru di dunia prostitusi, Bu Yati, mucikarinya yang sudah kenyang asam garam kehidupan malam, mengajaknya pergi ke Gunung Kemukus. "Ini ritual wajib kalau mau rezeki lancar, Neng," ujar Bu Yati sambil menghisap rokok dalam-dalam. Sulastri muda hanya mengangguk, hatinya berdebar-debar antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang mencekam. Di sana, Bu Yati menjelaskan detail ritualnya. Pertama, mereka harus mandi kembang di sendang kecil dekat makam Pangeran Samodro. Airnya dingin sekali, menembus kulit hingga ke tulang, seolah menyucikan sekaligus memberi sensasi aneh. Selanjutnya mereka membakar kemenyan, asapnya mengepul tebal, menebarkan aroma mistis yang kuat. Bu Yati menyebutkan nama-nama leluhur, berbisik-bisik dengan mata terpejam, dan Sulastri hanya meniru tanpa tahu maknanya. Dan puncaknya, satu syarat utama yang membuat Sulastri mudah terkejut. Mereka harus melakukan hubungan intim dengan lelaki asing yang bukan pasangan sah. "Ini bentuk persatuan jiwa, Neng, biar hajatnya terkabul," jelas Bu Yati enteng. Sulastri muda ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Ia hanya merasa jijik dan bingung, tidak benar-benar paham makna di balik ritual ganjil itu. Ia hanya ingin semua ini cepat berakhir. Sejak malam itu, ia memilih meninggalkan pengalaman pahit itu dalam ingatannya. Tidak pernah kembali ke Gunung Kemukus, hingga bertahun-tahun kemudian. Tahun-tahun berganti, membawa Sulastri semakin jauh dari gadis desa lugu yang dulu. Dari sekedar PSK yang menjajakan diri, ia perlahan naik pangkat, menjelma menjadi seorang mucikari. Ia punya beberapa anak buah, gadis-gadis muda yang bernasib serupa dengannya, terjerat dalam lingkaran hitam yang sama. Bisnisnya sempat berkembang pesat, uang mengalir deras, dan ia bisa merasakan sedikit kemewahan yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun,
roda nasib memang berputar. Perlahan, bisnis Sulastri mulai goyah. Razia makin sering, pesaing-pesaing baru bermunculan dengan tawaran yang lebih menggiurkan, dan jumlah pelanggan yang makin sedikit. Hidup mewah yang selama ini ia nikmati tiba-tiba menghilang. Uang menipis, hutang menumpuk kembali, seolah sejarah pahitnya terulang. Sulastri mulai merasa cemas, takut kembali ke titik nol. Di tengah kegelisahan itu, tiba-tiba ingatannya kembali melayang pada cerita Buyati puluhan tahun silam. Kalau mau lancar rezeki, jangan tinggalkan Kemukus. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, seolah menjadi satu-satunya harapan di tengah keputusasaan. Sulastri pun berniat kembali. Kali ini bukan sekedar ikut-ikutan seperti dulu, tapi dengan kesadaran penuh untuk meminta pesugihan, memohon kekuatan gelap yang konon bisa mengembalikan kejayaan. Dengan tekad bulat dan hati yang bercampur antara harapan dan ketakutan, Sulastri mendaki Gunung Kemukus. Kali ini, ia datang sebagai pemohon sejati. Langkahnya mantap, berbeda dari puluhan tahun lalu. Ia membeli bunga setaman yang wangi, beberapa batang dupa, dan bahkan seekor ayam cemani yang hitam pekat sebagai persembahan. Barang-barang itu ia genggam erat, seolah itu adalah jimat terakhirnya. Sesampainya di Sendang, ia mulai ritualnya. Tubuhnya gemetar hebat saat air dingin menusuk kulitnya. Seolah ada ribuan jarum es yang menancap. Ia mandi di sana, membersihkan diri secara fisik, tapi hatinya justru diselimuti kegelapan. Di makam Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan, Sulastri meletakkan sesaji dengan tangan bergetar. Asap dupa mengepul tebal, aroma mistis memenuhi udara. Dalam hati ia berdoa dengan khusyuk. Lancarkan rizkiku, jadikan usahaku jaya, aku rela menukar diriku. Sebuah janji yang ia ucapkan pada entitas tak kasat mata. Puncaknya, ia melakukan hubungan dengan seorang lelaki asing di bawah pohon besar yang dipercaya keramat. Kali ini, tak ada lagi rasa jijik seperti dulu. Yang ada hanya kekosongan dan tujuan. Malam itu ia kembali ke penginapan. Tubuhnya lelah namun jiwanya terasa hampa. Dalam tidurnya, sebuah mimpi datang tiba-tiba. Seorang pria berpakaian Raja Jawa kuno, wajahnya teduh namun berwibawa, Samodro, dan seorang perempuan anggunan cantik, Ontrowulan, muncul di hadapannya. Keduanya tersenyum misterius. Kami terima, tapi kau harus kembali setiap 35 hari. Jika tidak, hidupmu akan kami ambil. Suara mereka bergaung, memenuhi alam mimpinya. Sebuah janji yang mengerikan. Setelah ritual kedua yang mencekam itu, kehidupan Sulastri tiba-tiba berubah drastis. Seperti sulap, rumah bordelnya kembali ramai, bahkan melebihi kejayaannya di masa lalu. Uang mengalir deras, pundi-pundinya kembali terisi penuh. Anak buahnya terlihat semakin cantik dan memikat, seolah ada daya tarik magis yang memancar dari mereka. Pelanggan seakan tak pernah habis, berbundung-bundung datang, membuat Sulastri kembali terbuai dalam ilusi kemewahan. Namun, tumbal dari pesugihan itu mulai terasa. Salah satu anak buahnya, seorang gadis bernama Lastri, tiba-tiba jatuh sakit keras. Tubuhnya membiru, matanya melotot, dan ia meninggal dengan cara yang mengerikan. Kematian Lastri membuat Sulastri sedikit terusik, namun ia mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Kemudian, beberapa pelanggan mulai bercerita melihat sosok bayangan wanita melayang di kamar, atau tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk. Sulastri mencoba mengabaikan, tetapi rasa bersalah dan ketakutan mulai menghantui, mengikis ketenangannya sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, sebuah kecerobohan terjadi. Sulastri terlambat datang ke Kemukus. Ia melewati jadwal 35 hari yang telah disepakati. Malam itu, tidur Sulastri tidak nyenyak. Ia bermimpi dikejar oleh Samodro dan Ontrowulan. Tubuhnya ditarik paksa ke dalam lumpur hitam yang pekat. Nafasnya tercekik. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah, tubuhnya berlumuran keringat dingin. Esok paginya, orang-orang di sekitar penginapan dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Sulastri ditemukan tergeletak tak bernyawa di dekat Sendang,
matanya melotot ke langit. Tubuhnya kaku seperti baru saja dicekik. Tak lama setelah itu, kontrakan yang dulu menjadi rumah bordilnya tiba-tiba terbakar habis tanpa sebab yang jelas, meninggalkan puing-puing gosong dan misteri yang tak terpecahkan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.